Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Magang Misteri. Kembali lagi bersama saya Eki di Rumah 41 Production. Oke, malam ini saya akan membahas tentang legenda misteri yang ada di kota Makassar. Mungkin semua Agang Makassar sudah tahu dan sudah tidak asing lagi dengan nama Sumiati. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman semua yang nonton kisah ini bisa like dan subscribe. Kalau misalnya bisa komen juga di bawah sini. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang hantu Sumiati yang banyak orang-orang Makassar yang konon katanya hantu paling ngeri di Makassar. Saking ngerinya itu, biasanya hantu itu cuma ada satu spot tempat saja. Tetapi di sini yang buat Sumiati terkenal itu karena dia bisa berpindah-pindah tempat. Kira-kira gimana kalau misalnya Sumiati ada di tempat kalian berada sekarang? Oke, kita akan masuk ke cerita Sumiati. Kala itu, di era tahun 1990-an, ketika Makassar masih bernama Ujung Pandang, orang-orang seringkali menceritakan penampakan demi penampakan hantu perempuan ini. Awalnya, si Sumiati muncul pertama kali di sebuah daerah bernama Karaenta. Saat itu, ada seorang siswi yang tengah kerasukan makhluk halus. Di tengah-tengah kesurupannya, dia menunjuk sebuah tempat, seolah menuruti keinginan makhluk yang menguasai bocah itu. Orang-orang yang menyaksikannya pun lantas bergegas menuju ke tempat yang ditunjuk, yaitu di sebuah hutan lindung di Karaenta. Tepatnya di sebuah pohon beringin tua yang besar. Sejak itulah hantu Sumiati kerap menampakkan dirinya di bawah pohon tersebut. Jadi tak sampai di sana, beberapa orang juga mengaku melihat penampakan hantu Sumiati di sebuah taman yang ada di pusat kota Makassar. Ada yang melihat di pinggir jalan saat lewat tengah malam dan di berbagai tempat di kota Makassar lainnya. Hal ini tentu saja berdasarkan kesaksian orang-orang yang mengaku pernah melihatnya. Jadi di sini, jadi ada dua ya. Orang-orang seringkali berpendapat bahwa Sumiati itu sering tampil dengan dua sosok. Jadi ketika dia memakai baju serba putih, katanya orang-orang warga Makassar, ketika dia memakai baju serba putih, itu katanya dia lagi baik. Tetapi kalau misalnya berwarna merah, berbusana berwarna merah, hati-hati. Di sini saya akan menjelaskan kenapa orang-orang Makassar itu berpendapat bahwa ketika Sumiati berpakaian putih, konon katanya dia nggak jahat, tetapi kalau berpakaian merah, dia berubah menjadi jahat. Jadi, bagi warga Makassar, konon katanya ada yang bilang kalau misalnya melihat Sumiati dengan berwujud berbusana warna merah, itu akan mendapatkan musibah, entah kematian, kecelakaan, atau hal buruk lainnya. Dan ada mitos lain yang mengatakan bahwa Sumiati itu hanya menampakkan dirinya atau meneror orang-orang yang pekerjaannya sebagai tukang becak dan sopir antar kota. Kira-kira ada apa ya dengan mereka ya? Kok bisa cuma tukang becak sama sopir angkot yang diburu oleh Sumiati? Kalau kalian penasaran, kita akan kupas di sini. Jadi mitos kali ini erat kaitannya dengan kisah hidup Sumiati yang kelam, sehingga dia dendam pada orang-orang yang semacam itu,
yang profesinya tukang beca dan sopir angkot. Walau begitu, kebenarannya tidak pernah terungkap hingga sekarang. Jadi, dari banyak cerita pendek yang merebah di masyarakat, kisah mistis sosok Sumiati ini berawal ketika dia ingin mengubah nasib hidup keluarganya dengan tinggal dan bekerja di kota Makassar. Tak ada yang tahu sejatinya dari mana dia berasal. Berkelana ke kota besar seorang diri, tanpa pengawalan, nasib sial pun menghampirinya. Sumiati yang berjalan sendiri di malam hari, lantas disekap oleh kawanan pemuda yang kebetulan bertemu dengan dirinya di jalan. Suasana sangat sepi kala itu dan sunyi, membuat Sumiati tidak berdaya untuk meminta pertolongan. Malam itu, kehormatannya direnggut oleh sekawanan pemuda tak bermoral. Setelah diperkosa, para pemuda itu menyeret Sumiati naik ke atas mobil dan bergegas membawa Sumiati ke sebuah tempat untuk dibuang. Selama perjalanan, Sumiati pun mengetahui kalau pemuda-pemuda itu merupakan tukang becak dan sopir angkot yang ada di kota Makassar. Kala itu, dia memang masih dalam keadaan hidup dan sadarkan diri. Dan dalam perjalanan menuju pembuangan, Sumiati kabarnya sempat mencoba melawan dalam sekapan para pemuda itu. Hingga akhirnya salah seorang dari mereka tak sengaja membunuhnya. Menemui ajal dengan cara tak wajar, mungkin Sumiati tak terima. Arwahnya jadi nggak tenang dan terus berkeliaran di kota Makassar. Dan dia terus berkeliaran di kota Makassar mencari pemuda-pemuda yang menghancurkan mimpi-mimpinya. Dia mengincar pemuda-pemuda yang bekerja sebagai tukang becak dan sopir-sopir angkot yang memiliki persamaan dengan kawanan pelaku pembunuhnya. Sejak saat itulah kota Makassar menjadi gempar dengan isu Sumiati dan banyak dibicarakan oleh warga-warga Makassar. Kabarnya lagi, Sumiati lebih banyak meneror para pria berbaju merah. Sebab salah satu pelaku pemerkosa itu mengenakan baju merah. Pihak kepolisian kala itu berhasil mengungkap para pelaku pemerkosa Sumiati. Jadi, yang gak heran kalau si hantu ini dendam banget sama mereka, apalagi sama pemuda yang memakai baju merah. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Di sini banyak yang mengira bahwa Sumiati itu sampai sekarang pun kita belum tahu kebenaran Sumiati itu. Apakah dia ada atau enggak? Makanya kita sebut legenda. Ada yang mengatakan bahwa Sumiati itu kerap seringkali muncul di benteng Rotterdam. Ada pula yang mengatakan sering muncul di Taman Macan, Taman Segitiga. Jadi sejak tahun 1990, kota Makassar itu menjadi gempar dengan isu Sumiati, yang dimana kita belum tahu sosok Sumiati itu ada atau tidak. Jadi kembali ke teman-teman semua yang menilai, apakah kalian pernah bertemu dengan sosok itu? Apakah sosok itu menjadi hanya sebuah mitos atau legenda? Cukup teman-teman yang menilai. Oke, sekian dulu kisah dari Sumiati. Adapun kalau kalian punya cerita misteri yang lainnya bisa langsung komen di bawah. Atau misalnya ada tempat yang menurut kalian angker, itu kalian bisa komen di bawah sini. Oke, jadi sampai jumpa lagi di konten berikutnya mengenai cerita-cerita misteri. Saya Eki dari Rumah 41 Production, Koneksi Jiwa Muda.